Oke teman-teman, lanjut lagi nih. Kita masuk ke tab ketiga. Tab ketiga ini tentang mengobati corona. Pertanyaan pertama, apa gejala virus corona? Nah, dokter dan ilmuwan hingga kini masih berusaha memahami gambar lengkap virus corona. Gejala yang paling umum ditemukan adalah demam, batuk, sesak napas berat, sakit kepala. Pasien COVID-19 lainnya ini ada juga yang melaporkan bahwa dia mengalami sakit tenggorokan, pilek, dan muntah-muntah. Apa yang harus dilakukan jika memiliki gejala tersebut? Pertama, tetap di rumah jika kondisi badan tidak fit agar tidak menular ke orang lain. Kedua, gunakan masker dan jaga etika bersin dan batuk, kayak yang tadi gue bilang ya, etika bersin dan batuk. Yang ketiga, hubungi hotline Kemenkes di nomor di bawah sini. Yang keempat, ceritakan lengkap kondisi fisik dan riwayat perjalanan. Yang kelima, pihak berwenang akan mengarahkan Anda kepada rumah sakit dan tindakan yang tepat untuk menangani gejala Anda tersebut. Ya, jadi banyak ya langkah-langkahnya yang sudah disampaikan sama pemerintah ya, khususnya apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa bahwa gejala-gejala yang timbul di diri kita gitu, kita ragu ini antara COVID-19 atau hanya gejala biasa. Kalian bisa hubungi di hotline nomor yang tercantum berikut, dan kalian juga bisa periksakan ke dokter umum atau dokter yang tempat kalian langganan lah. Kalian bisa periksakan, dan ya mudah-mudahan bukan COVID-19. Dan untuk saat ini, buat teman-teman yang untuk saat ini beberapa rumah sakit, kalian bisa cari infonya di link yang gue cantumin di bawah di deskripsi. Di situ ada beberapa rumah sakit rekomendasi buat kalian yang mau memeriksakan diri ke dokter tentang kondisi Anda yang mungkin Anda merasa kalau Anda ini terjangkit virus COVID-19 gitu, atau enggak. Kalian bisa periksain ke rumah sakit rekomendasi berikut tersebut, dan ya mudah-mudahan bukan seperti yang diduga. Untuk virus ini ya, COVID-19 itu sebenarnya selama lu nggak terkontaminasi oleh air liur atau droplet tetesan air dari mungkin air mata atau ingus dari hidung atau air liur orang yang terjangkit positif COVID-19, itu lu nggak akan tertular. Oke, lanjut kita masuk ke tab yang keempat nih. Tab keempat ini tentang mengantisipasi. Negara mana dengan kasus corona terbanyak? Di sini ada tabelnya. Ini urutan pertama Cina dengan 81.171 kasus. Lalu bawahnya yang kedua ada Italia dengan 63.927 kasus. Amerika 46.000 sekian. Spanyol 35.000 sekian, Jerman 29.000, Iran 23.000, Prancis 19.000, Korea 9.000, Swiss, Inggris, dan paling rendah Inggris sih di sini. Cuma kalau untuk Indonesia sendiri ini ada kasus positif ya. Kalau di Indonesia kasus positifnya itu 686, lalu meninggal dunianya 55 untuk saat ini ya. Nanti kalian bisa pastiin juga di situs resminya Pemda ya, Pemprov DKI, itu ada corona.jakarta.go.id atau .co.id, gue lupa deh. Itu situs resmi untuk memantau perkembangan corona ya, virus corona, penyebaran corona. Kalian bisa pantau di situ, bisa lewat handphone, komputer, atau tablet. Dan yang sembuhnya ini di Indonesia sendiri udah sampai 30 orang. Tanggal update 24 Maret sekarang ya, untuk saat ini. Sekarang tanggal 24 Maret, nah mungkin besok ada perkembangan lagi, perubahan lagi setelah video ini diupload. Lalu, perlukah membatasi perjalanan ke luar negeri? WHO menyatakan tidak akan mengeluarkan himbauan berpergian karena merupakan kewenangan masing-masing negara. Anda yang berpergian ke luar negeri dihimbau memantau status negara tujuan di aplikasi Safe Travel. Bagi lansia, penderita penyakit kronis, atau yang sedang tidak fit, hindari berpergian ke daerah yang terdampak virus wabah corona. Ya, jadi kalau misalnya lu atau teman-teman mau pergi ke luar negeri atau mau keluar daerah di Indonesia, ya nggak apa-apa sih, nggak ada yang larang, karena itu kan hak masing-masing. Tapi perlu diwaspadai bahwa diri lu yang bisa ngejaga diri lu. Orang lain nggak bisa ngejaga diri lu. Orang lain cuma bisa ngingetin lu untuk gini.
Untuk kasus virus corona ini penyebarannya lu sendiri yang bisa mengaturnya. Lu harus jaga kepastian diri lu harus bisa tahu update tentang informasi daerah tujuan, apakah di situ terdampak cukup banyak penyebaran virus corona atau enggak gitu. Kalau memang di tempat tujuan lu misalnya ke luar negeri, ke misalnya Italia atau Cina ya, cukup banyak penyebaran dan cepat juga di sana, ya lu nggak usah ke sana dulu, tunda dulu gitu. Dan itu nggak ada salahnya. Dan beberapa Jumat lalu ya, karena Jakarta kan lagi lockdown sekarang nih 2 minggu belakangan ini kan, dan minggu pertama itu kan sempat heboh, bukan heboh sih, sempat jadi perbincangan bahwa ada himbauan dari pemerintah kalau untuk sholat Jumat ditiadakan selama 2 minggu ini, dan beberapa orang yang mungkin beranggapan di daerahnya nggak ada kasus virus corona, ya terserah gitu, maksudnya nggak usah ngelarang-larang gitu, kalau kata dia ya. Tapi menurut himbauan dari pemerintah, karena penyebaran virus corona itu lebih cepat ketika ada area sekumpulan orang gitu, itu cukup cepat menyebar. Contohnya kayak di, gue lupa itu ada pokoknya satu mungkin gereja atau apa di kegiatan Islam gitu ya, perkumpulan gitu, akhirnya banyak juga yang nyebar, akhirnya muncul di situ, di habis perkumpulan itu banyak korban-korban terjangkit juga akhirnya. Dan ini himbauan untuk sementara aja, bukan jangka panjang ya, maksudnya untuk pencegahan virus corona ini biar nggak nyebar aja. Intinya biar biar virus corona ini menjadi di lingkup yang kecil lah, jadi nggak menyebar ke lingkup yang luas gitu. Jadi ditiadakan perkumpulan-perkumpulan, misalnya tongkrongan-tongkrongan juga sekarang kan lagi dibubarin sama pihak kepolisian dan Satpol PP juga, dibantu teman-teman relawan yang lain gitu kan. Karena penyebarannya lewat ya kayak kumpul-kumpul gitu cukup cepat penyebarannya loh. Nah ini nih, kita masuk ke mitosnya nih. Apa aja mitos soal corona? Nah, kayak resep nih kalau bahas ini nih, mitos-mitos nih. Nah ini mitos yang pertama nih, mitos nih, hoax ya. Kita bahas hoax, mitos. Mitos yang pertama, apakah pengering tangan efektif membunuh virus? Jawabannya tidak. Membunuh virus hanya efektif dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terus yang kedua, apakah vaksin pneumonia efektif menghadapi virus ini? Jawabannya enggak. Vaksin untuk virus COVID-19 ini khusus dan masih dalam pengembangan. Dan kalau nggak salah yang gue dengar, Israel ya, negara Israel atau Israel sih kayak katanya ya, dia mengklaim dia punya obat vaksin untuk virus corona ini. Terus disusul Cina, kalau nggak salah gue dengar berita juga sih katanya Cina udah mulai bikin dan punya obat vaksin untuk virus corona. Ya nggak tahu ya, semoga cepat-cepat ada lah gitu dibuat, dan harganya juga murah gitu untuk vaksin ini ya, karena kalau nggak segera diberantas ya ini nggak akan kelar sampai berapa lama gitu kan. Terus mitos yang ketiga nih, seberapa efektif thermal scanner dalam mendeteksi orang yang terinfeksi? Kalian tahu thermal scanner? Contohnya kayak gini, ini thermal scanner untuk men-scan suhu tubuh kalian. Kalau misalnya kalian terjangkit virus corona kan salah satu gejalanya itu suhu tubuh tinggi kan. Nah, fungsinya thermal scanner ini ya itu untuk mengecek apakah suhu tubuh teman-teman semua itu tinggi dan masuk ke dalam kategori terjangkit COVID-19. Jawaban dari efektif gak nih thermal scanner dalam mendeteksi orang yang terjangkit? Jawabannya adalah thermal scanner hanya bisa membaca demam, tidak bisa mendeteksi apabila orang yang terinfeksi belum menunjukkan gejalanya. Lalu ada mitos yang ketiga nih. Mitos ketiga, apakah mencuci hidung dengan salin atau air garam bisa mencegah penyebaran virus? Ini siapa yang bikin mitos kayak gini ya? Jawabannya enggak lah. Ini belum ada buktinya, ini orang ngarang aja dari mana ini. Ngapain harus cuci hidung gitu kan? Kenapa nggak cuci tangan? Lebih efektif kan? Terus ada mitos yang kelima nih. Mitos kelima, apakah menyiram tubuh dengan desinfektan seperti alkohol atau klorin mampu membunuh virus? Jawabannya, nggak. Cara ini nggak bisa membunuh virus yang sudah masuk ke tubuh. Terus mitos selanjutnya, apakah memakan bawang putih bisa mencegah infeksi? Jawabannya bawang putih mengandung antibiotik yang baik untuk tubuh.
namun nggak ada bukti bisa mencegah infeksi COVID-19. Pernah juga nih ada mitos kayak pokoknya yang makanan yang ada kurkumanya tinggi itu bisa mencegah virus corona. Contoh yang makanan yang ada kurkuma tinggi kayak kunyit, kayak jahe, kayak ya pokoknya itulah kunyit, jahe itu katanya bisa mencegah virus corona. Lalu mitos selanjutnya, apakah aman untuk menerima kiriman dari Cina? Nah ini mitos lagi nih. Jawabannya adalah aman karena virus nggak bisa bertahan di permukaan benda dalam jangka waktu yang lama. Ini juga sempat rame nih dibicarain, katanya jangan beli barang-barang dari Cina, nanti virusnya nyebar di situ, virusnya nempel di situ barangnya. Akhirnya sempat waktu itu katanya ada yang ngeblok barang-barang kiriman dari Cina gitu kan. Presiden juga kan sampai dicekal gitu kan, pemerintah ngimpor barang dari Cina tuh katanya ada virusnya, padahal kan enggak gitu kan. Virus yang keluar, misalnya orang bersin nih, ada virusnya di situ, dia bersin bercampur dong udara luar dengan virusnya itu kan, itu otomatis mati katanya. Jadi nggak ada hubungannya virus barang dari Cina dengan ada virus yang nempel di situ, nggak ada hubungannya. Itu aneh banget sih sebenarnya. Ini mitos yang terakhir nih. Apakah antibiotik bisa mencegah dan membunuh virus corona? Jawabannya, nggak bisa. Antibiotik efektif melawan bakteri, bukan virus. Bakteri dengan virus itu beda ya. Kalau lu tanya apa bedanya, gua nggak tahu ya bedanya apa ya. Kalian bisa cari sendiri deh, informasinya di internet kan banyak tuh bedanya bakteri dengan virus. Tapi yang masih bisa dilihat dengan mikroskop ya, maksudnya bakteri ya. Kan pernah ada tuh, kalau kalian pernah dengar atau pernah lihat di YouTube, ada tuh peneliti yang pakai mikroskop. Dia neliti bakteri-bakteri itu kan ada gerak-gerak, ada organisme-organismenya jalan-jalan itu bakteri. Kalau virus itu nggak bisa dilihat pakai mikroskop, itu yang gue tahu ya. Nanti kalian cari aja bisa searching di YouTube atau di Google tentang perbedaan virus dengan bakteri. Tapi yang gue tahu, virus nggak bisa dilihat pakai mikroskop, bakteri bisa dilihat pakai mikroskop. Untuk bahayanya kayaknya tergantung jenisnya juga sih, jenis masing-masing virus atau bakterinya. Pasti ada yang paling berbahaya dan ada yang nggak berbahaya juga. Mungkin itu aja untuk video kali ini, mitos-mitos virus corona ya. Dan pernah juga ada katanya yang bodoh sekali ya, menurut gue yang bodoh sekali itu katanya virus corona itu bisa nyebar lewat pesan WhatsApp, bro. Jadi ini siapa sih sebenarnya yang nyebarin berita-berita kayak gini loh? Virus corona bisa nyebar lewat pesan WhatsApp. Ini virus corona apa virus phishing gitu kan? Kalau virus spam, phishing itu kan memang bisa kan nyerang elektronik, smartphone, laptop, komputer gitu kan. Ini virus corona loh, nyerang paru-paru, malah bisa nyebar lewat pesan WhatsApp sih. Ya banyak sih sebenarnya mitos-mitos atau berita-berita hoax tentang virus corona. Buat kalian kalau dapat informasi tentang virus atau melihat orang yang tiba-tiba pingsan di jalan, jangan langsung divideoin dan bilang ngeklaim kalau itu corona. Hati-hati, udah ada undang-undangnya. Kalau kalian nyebarin video hoax atau pesan hoax tentang corona, kalian bisa dipenjara atau denda maksimal besar lah, cukup besar lah ya. Kalian nggak mampu lah kayaknya sih. Ya hati-hati aja untuk dapat berita, jangan langsung di-share, pastiin dulu, ikuti aja saran-saran, instruksi-instruksi dari pemerintah atau dari website pemerintah, ya situs-situs khusus dari pemerintah yang disediakan untuk menggali informasi tentang corona ini kan. Ya itu sih, kayaknya itu aja ya untuk mitos-mitos virus corona kali ini. Dan semoga kalian tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan semoga penyebaran virus corona ini cepat selesai ya. Karena kan gak enak juga nih, 2 minggu udah libur gitu kan, gak dapat duit gitu kan. Bingung gitu kan mau jajan gimana gitu kan, bayar kosan. Ya itu aja harapannya ya, semoga pemerintah cepat tanggap dan obat-obatan atau vaksin cepat muncul ya untuk corona. Karena di Cina sendiri gue dapat informasi dari CNN juga, katanya di Cina itu udah nggak ada 0% virus corona loh, karena dia selama 2 hari itu nggak ada kasus baru katanya. Akhirnya Cina mengklaim bahwa dia clear dari virus corona. Dan sekarang negara-negara di luar Cina lah yang sekarang justru perang melawan virus corona. Kayak Indonesia, kayak Italia tuh waktu itu terbesar kan. Terus kayak ada beberapa negara lainnya lah. Karena Cina sekarang udah clear. Gua nggak tahu juga informasinya itu benar apa enggak. Jangan dianggap serius ya informasinya. Kalian cari lagi, gali lagi.
takutnya jadi hoax dan gue didenda. Jangan sampai. Oke, makasih buat yang udah nonton. Semoga kalian dapat pencerahan, dapat ilmu dari video ini. Sampai ketemu di video lainnya. Salam tatap muka.